Setelah seorang pria memotong tangan dan kakinya sendiri, ia justru menjadi pembunuh bayaran terhebat. Ia menyembunyikan pisau pendek di perutnya. Dan ketika musuh lengah, ia akan menikamnya hingga mati. Semua orang yang pernah melihatnya menghunus pisau telah mati. Sisik di dadanya bergetar dengan kecepatan tinggi, memungkinkannya merayap seperti ular. Tahun Keiho ke-19 di Jepang, Tokugawa Ieyasu yang sudah tua, ingin memilih penerus generasi ketiga. Ia menemui seorang biksu tinggi untuk meminta petunjuk. Perebutan kekuasaan ini melibatkan banyak orang. Untuk menjaga kekuatan samurai klan Tokugawa, sang biksu tinggi menyarankan 10 duel maut antar ninja. Pertempuran antar ninja, meskipun banyak korban jiwa, tidak akan mempengaruhi status klan Tokugawa. Maka, Tokugawa Ieyasu memanggil 2 pemimpin ninja terbesar saat itu, Danjo Koga, pemimpin klan Koga, dan Genosuke Koga, pemimpin klan Iga. Masing-masing klan akan mengirimkan 1 ninja untuk bertarung. Ninja Iga, Yasamaru, mengangkat tangannya, dan melemparkan tali hitam setipis rambut ke arah Sogen dari klan Koga. Tali hitam itu sangat cepat. Sogen tidak bisa menghindar dan terikat di batu. Yasamaru sedikit menarik jarinya, dan batu besar itu terpotong menjadi berkeping-keping oleh tali hitam. Tali tajam ini terbuat dari rambut wanita yang dipilin, dan dilapisi dengan minyak rahasia. Inilah jurus andalan Yasamaru. Sogen dari Koga juga bukan ninja sembarangan. Ia meludahkan dahak kental ke arah Yasamaru, menempelkan tangan dan rambut Yasamaru. Inilah jurus andalan Sogen. Kekentalan dahaknya 100 kali lebih kuat dari lem 502. Lalu, Sogen mendekati Yasamaru dari belakang, dan mulai mengejek serta menghinanya. Untuk melepaskan diri dari dahak, Yasamaru kembali melemparkan tali hitamnya, menggunakan ketajamannya untuk memotong dahak dan rambutnya. Bajingan, akan kubunuh kau. Aku juga punya niat yang sama. Keduanya menunjukkan keahlian mereka di atap kediaman Shogun. Pertempuran antar ninja pun dimulai. Gerakan mereka lincah, serangan mereka kejam, dan setiap jurus mematikan. Hattori yang menyaksikan dari bawah merasa ngeri. Dengan kekuatan seperti itu, samurai biasa hanyalah domba yang siap disembelih. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Tokugawa Ieyasu memerintahkan mereka berhenti. Hentikan. Setelah menyaksikan duel ninja, Tokugawa Ieyasu kagum dengan kekuatan mereka. Ia memerintahkan kedua klan untuk memilih 10 ninja dan menulis nama mereka di gulungan. Klan Koga diwakili oleh Kunichiyo, dan klan Iga diwakili oleh Takechiyo. Ninja dari kedua klan akan bertarung, dan yang terakhir bertahan hidup dengan gulungan adalah pemenangnya. Dengan demikian, penerus Shogun generasi ketiga akan ditentukan. Klan yang menang akan menikmati kejayaan selama 1000 tahun. Lalu, Hattori Hanzo membatalkan perjanjian damai yang dibuat Hattori Hanzo pertama dengan kedua klan. Saat matahari terbenam, para pemimpin kedua klan ninja, gulungan itu diberikan kepada Jokan dan Yasamaru. Mereka akan membawanya kembali ke desa ninja terlebih dahulu. Sebenarnya, sebelum ini, kedua klan sudah berniat untuk berdamai. Pewaris Koga, Genosuke, dan pewaris Iga, Oboro, sedang dimabuk cinta. Perdamaian sudah di depan mata. Namun, mulai sekarang, kedua klan akan kembali berseteru. Danzo dan Hanzo terkenang masa lalu. Saat muda, mereka juga pernah saling mencintai. Mereka berniat untuk menikah, dan menyatukan kedua klan agar berhenti bertikai. Namun, Oda Nobunaga menyerang Iga. Seluruh desa menderita banyak korban jiwa. Mereka yang selamat, justru diserang oleh Koga. Meskipun Danzo, pemimpin Koga, tidak tahu menahu. Hubungan kedua klan sudah hancur. Aku ingin kau mati, brengsek. Saat Hanzo masih terlarut dalam kenangan, Danzo tiba-tiba menyerang. Sebuah jarum baja menembus tenggorokan Hanzo. Jarum baja lainnya menyusul, mengakhiri hidup Hanzo. Tiba-tiba, seekor elang menyerang dari udara. Danzo hendak menoleh, tetapi Hanzo, dengan napas terakhirnya, mencabut jarum baja, dan menusuk jantung Danzo. Basilis, salah satu anime paling tragis di Jepang, dimulai dengan kematian kedua pemimpin ini. Kesedihan para ninja baru saja dimulai. Di hutan yang gelap, ninja Koga, Nihei, menemukan seekor elang pembawa pesan. Dia langsung menembak jatuh gulungan yang dibawa elang itu. Saat dia mendekat untuk memeriksanya, tiba-tiba sebuah pisau terbang dari dalam hutan. Siapa itu? Orang itu adalah Tenzen dari Iga. Dia datang untuk mengambil gulungan itu. Namun, Nihei langsung menyembunyikan gulungan itu dan melarikan diri.
Meskipun gemuk, dia berlari sangat cepat. Tenzin marah. Dia memanjangkan lengannya, dan langsung mengejar Nihei. Dia menebas kepala Nihei, tapi Nihei bukan lawan yang mudah. Tubuhnya yang bulat, memantul seperti bola ke udara. Setelah mencapai ketinggian tertentu, tubuhnya yang menggembung jatuh seperti peluru. Tapi Tenzin sudah menghilang. Tiba-tiba, lengannya muncul seperti ular. Kemanapun Nihei menghindar, lengan Tenzin terus mengikutinya. Nihei seperti bola yang memantul dengan kecepatan tinggi, siap untuk menyerang Tenzin kapan saja. Saat keduanya bertarung, gulungan di saku Nihei terlempar. Tenzin terbang lebih dulu, dan memanjangkan lengannya untuk menangkap gulungan itu. Tapi Nihei lebih cepat. Dia menggigit gulungan itu dan menghilang dalam kegelapan. Sementara itu, Genosuke, pewaris Koga, dan Oboro, pewaris Iga, sedang berkencan di gunung. Karena Oboro tidak pulang semalaman. Keesokan paginya, para ninja Iga mencarinya. Saat mereka berbicara, tiba-tiba sebuah bola daging raksasa menggelinding ke arah mereka. Setelah Josuke bertatapan dengan Oboro, tiba-tiba jatuh dari langit. Bahkan tak berani menatap mata Oboro. Ternyata, mata Oboro adalah mata pengungkap ilusi bawaan lahir. Ninjutsu apapun akan terungkap di hadapannya. Saat itu juga, si kepala besar mengejar. Ia memberitahu semua orang bahwa si gemuk telah mengambil gulungan Iga. Setelah Genosuke dan si gemuk berdiskusi baik-baik, ia mengembalikan gulungan itu kepada Iga. Namun, para ninja Iga terkejut setelah melihat isi gulungan. Sekarang mereka tahu lebih dulu tentang pertarungan hidup dan mati kedua klan. Dan di samping mereka ada pewaris Koga. Mereka pun memutuskan untuk mengundang Genosuke berkunjung ke Iga Ozunu untuk menjebaknya. Si gemuk ingin menolak, tetapi tergoda oleh kecantikan si cantik. Si gemuk pun luluh. Kemudian, si cantik memimpin mereka kembali ke Iga Ozunu. Pembatalan perjanjian damai membuat semua orang di Iga gembira. Saat ini, hanya mereka yang tahu isi gulungan. Untuk mencegah Koga mengetahui kabar ini, 5 ninja Iga memutuskan untuk membunuh utusan Koga, Kazema Taemon. Di perjalanan, mereka bertemu rombongan Koga. Si kecil melompat dan melemparkan 2 sabitnya. Ia langsung membunuh 2 pembawa tandu. Lalu, si kepala besar menendang atap tandu. Namun, mereka semua terkejut. Di dalam tandu ada pria tanpa tangan dan kaki. Dia adalah cacing tanah Jubei dari Koga. Setelah mengetahui ninjutsu Jubei adalah astrologi, Yakushi Tenzin menyuruh 4 ninja lainnya mencegat Mataemon. Ia sendiri akan melawan Jubei. Tenzin mencabut pedangnya, siap memenggal Jubei. Namun, ancamannya ditertawakan oleh Jubei. Kau menertawakan apa? Orang yang sekarat tak perlu tahu. Inilah ninjutsu Jubei yang sebenarnya. Menyembunyikan pisau pendek di perutnya. Membunuh musuh secara tiba-tiba. Sisik di dada Jubei bergetar hebat. Lalu ia melompat ke tanah. Dan merayap seperti ular. Sementara itu, Mataemon bergegas kembali ke Koga. Tiba-tiba 4 sosok muncul dari langit. Setelah menghindari serangan 2 ninja, Mataemon menyadari mereka adalah ninja Iga. Mataemon tak gentar menghadapi mereka berempat. Ia malah bersiap menghabisi mereka semua. Ia memuntahkan banyak dahak kental. Si kepala besar mengulurkan tangannya untuk menangkap dahak itu. Dahak itu hampir mengenai wajah Mataemon. Tetapi tangannya terjebak. Lalu Mataemon meluncurkan banyak dahak lengket. Dan membentuk jaring raksasa. Menjebak 3 ninja. 3 cecunguk Iga. Kuremukkan kalian. Waktunya Sogen berburu. Dia menghampiri kepala besar dan menyuruhnya memilih cara mati. Kepala besar hanya tertawa dingin. Detik berikutnya, kupu-kupu tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Ini adalah jutsu pemanggilan orang keempat, Hotarubi. Ular berbisa di tangannya memberi perintah. Kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Sogen. Jaring laba-laba yang terbuat dari dahak tebal mulai hancur. Hotarubi, lempar sabitnya padaku. Pria berambut panjang itu menggulung sabit dengan rambutnya. Langsung menebasnya ke kepala Sogen. Ini adalah jurus pamungkas pria berambut panjang itu. Dia bisa mengendalikan seluruh bulu tubuhnya sesuka hati. Melihat ajalnya sudah dekat, Sogen melempar gulungan ke tempat yang tidak jauh.
Pria berambut panjang mengayunkan sabitnya untuk menghancurkan jaring laba-laba. Ketiganya segera mengejar. Tiba-tiba seseorang muncul dari semak-semak, menggigit gulungan itu. Orang itu adalah Jubei Mimizu. Dia tersenyum sinis, langsung berbalik dan melarikan diri. Jangan biarkan dia lolos. Ketiga ninja Iga benar-benar marah. Mereka berkaki 6, tetapi tidak bisa mengejar orang yang tidak berkaki. Tiba-tiba Jubei berhenti mendadak. Dia menatap ke depan dengan ketakutan. Seseorang berdiri di depannya. Ternyata itu adalah Tenzen yang sudah mati. Jubei tidak percaya. Hidup kembali. Melihat 3 orang lainnya akan segera menyusul. Jubei melompat dan memutuskan untuk melawan Tenzen. Namun, dia dipotong menjadi 2 oleh Tenzen. Setelah keempat ninja Iga berkumpul, gulungan milik Koga langsung dihancurkan. Hotarugi segera menyusul, dan Sogen telah ditikam sampai mati olehnya. 3 dari 10 ninja Koga telah dibunuh. Sementara itu, di Iga Ogen, pemimpin Koga, Genosuke, dan Josuke sedang dijamu dengan ramah. Dan Josuke terus-menerus menyatakan cintanya pada si cantik, Oboro. Pesta segera berakhir. Di sebuah ruangan rahasia, Oboro dan Jingoro mulai merencanakan pembunuhan Genosuke dan Josuke. Larut malam, Oboro yang cantik datang menemui Josuke, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya. Namun, ternyata Josuke sudah tidak ada di kamar. Oboro mulai mencari dengan cemas. Melihat Josuke yang berwajah mencurigakan, Oboro mengusulkan kontes ninjutsu. Jika Josuke bisa menang, dia akan menghabiskan malam bersamanya. Kalau begitu, bersiaplah. Cakar nagaku milikku sangat kuat. Oboro melancarkan jutsu kabut darah. Seluruh pori-pori tubuhnya mulai mengeluarkan kabut darah ke arah Josuke. Segera, sekeliling mereka diselimuti oleh kabut darah yang tebal. Di dalam kabut darah ini, Oboro bisa bersembunyi sesuka hati. Sementara Josuke hanya seperti lalat tanpa kepala. Tiba-tiba dia melompat dari atas, menebas ke bawah dan hampir membelah Josuke menjadi 2. Dia kembali menebas dengan pedangnya, tetapi pedangnya terpental. Sukaku, tanpa senjatanya, tidak mampu melawan cengkeraman naga Josuke. Tiba-tiba, suara Oboro terdengar. Dia datang setelah mendengar suara pertarungan. Keduanya terlihat sangat babak belur. Saat Oboro bertanya, Josuke buru-buru menjelaskan bahwa mereka sedang berlatih ninjutsu. Sementara itu, di kamar Genosuke, sepasang mata besar mengawasinya. Orang itu adalah Jingoro, pengguna jutsu garam leleh. Namun, Genosuke telah menyadari penyusupannya. Di luar, Oboro melihat noda garam di tanah. Dia menyadari Genosuke mungkin dalam bahaya. Dia segera berlari ke sana. Setelah memastikan Genosuke aman, Oboro keluar dan melihat ke atap. Dengan mata doujutsunya, ninjutsu Jingoro terpecah dan dia jatuh ke tanah kesakitan. Oboro bahkan tidak mengizinkan siapapun untuk membantunya. Jingoro hanya bisa merangkak dengan rasa sakit. Dia sangat membutuhkan air. Kebetulan, dia bertemu Josuke. Saat Josuke melihat Jingoro merangkak keluar dari kamar Genosuke, dia langsung mengerti niatnya. Di bawah paksaan Josuke, Jingoro mengungkapkan kebenarannya. Hattori telah membatalkan perjanjian gencatan senjata. Saat Josuke terkejut, Jingoro tiba-tiba memutar lehernya dan menyemprotkan air ke arahnya. Dia kemudian membanting Josuke ke dalam air dan masuk ke mulutnya. Beberapa saat kemudian, Josuke tenggelam. Ninja Koga khawatir tentang Genosuke dan keselamatan Iga Ogen. Saemon mengirim adiknya, Hotarubi, ke Iga Ogen. Namun, segera setelah Hotarubi pergi, 5 ninja Iga tiba di gerbang desa Koga Manjidani. Setelah menghabisi penjaga, mereka berencana untuk menyerang Manjidani. Tetapi ketika mereka masuk, desa itu sangat sepi. Tanpa mereka sadari, saat mereka datang, kedatangan mereka telah dirasakan oleh Hyoma dari Koga. Penduduk desa disembunyikan di bawah tanah. Semua ninja bersembunyi, bersenjata lengkap, menunggu ninja Iga memasuki desa. Tiba-tiba, kepala besar ditarik ke dinding oleh kekuatan tak terlihat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia seperti ditahan oleh tangan raksasa. Apa yang kau lakukan? Seseorang berbicara dari dalam dinding. Ada penyusup. Bersiap untuk bertarung. Setelah alarm berbunyi, sejumlah besar ninja tiba-tiba muncul, dan mengepung 5 ninja Iga. Tenzui masih mencoba membenarkan penyusupan mereka. Tetapi wajah raksasa di dinding telah melihat rencana mereka. Dengan satu perintah, semua ninja menyerbu 5 ninja Iga. Namun, ninja-ninja ini bukanlah tandingan bagi kelima ninja tersebut. Koshiro mengayunkan sabitnya seperti memotong sayuran.
Teknik rahasianya, Kamaitachi putaran cepat, dapat memenggal kepala lawan dalam sekejap. Pria berambut panjang menggunakan rambutnya untuk menggulung dua ninja dan menggunakan mereka sebagai senjata. Kepala besar memanjangkan lengannya, dan mengayunkannya dengan bebas, mengalahkan banyak ninja. Medan perang sekarang telah menjadi tempat pembantaian 5 ninja Iga. Mereka membantai tanpa ampun. Ninja Koga tak berdaya di hadapan mereka, seperti bayi. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul dari tanah. Tensai bereaksi cepat dan menghindar. Kemudian, seseorang muncul dari dalam tanah. Dia adalah Gyobu, yang mampu menembus dinding dan tanah. Didorong oleh Gyobu, para ninja Koga tak lagi gentar. Setelah saling bertatapan sejenak, Gyobu bersiap untuk menyerang lagi. Hyoma muncul tepat waktu dan menghentikannya, karena kedua klan memiliki perjanjian damai. Dan Genosuke saat ini masih berada di markas Iga. Hyoma hanya menanyakan mengapa Iga memasuki lembah mereka. Tensai malah menganggap Koga yang memulai serangan. Mereka hanya membela diri, menghadapi amarah para ninja Koga. 5 ninja Iga menunjukkan rasa meremehkan. Pembantaian yang baru saja terjadi membuat mereka semakin arogan. Agar tidak merusak hubungan kedua klan, para ninja Koga hanya bisa menahan amarah. Kemudian, Hotarubi menggunakan jurus kupu-kupunya untuk membawa 5 ninja Iga pergi dari lembah. Saat ini, Oboro sedang dalam perjalanan ke markas Iga. Saat dia sedang beristirahat dan minum, Tensai dan keempat ninja lainnya tiba-tiba muncul dan mengepungnya. Setelah memastikan nama Oboro ada di dalam gulungan nama, kelima ninja itu langsung berniat membunuhnya. Oboro mencoba melarikan diri, tetapi pria berambut panjang itu terus mengejarnya. Dia menggunakan rambut panjangnya untuk berayun di antara pepohonan, dan dengan cepat menyusul Oboro. Setelah menerima satu pukulan, Oboro terjatuh dari pohon dan pingsan. Pria berambut panjang itu bersiap untuk membunuhnya. Tetapi Tensai memintanya untuk membawa Oboro ke markas Iga sebagai umpan untuk Genosuke. Sementara itu, Yasamaru sedang bergegas kembali ke markas Iga di tengah hujan. Kehilangan jejak Hyoumin, Danjo, dan gulungan itu membuatnya terus mengkhawatirkan markas Iga. Tiba-tiba, Yasamaru mendengar seseorang memanggilnya. Dia langsung berhenti. Dari suaranya, dia mengenali suara itu sebagai suara Tensai. Namun, setelah mencari ke sekeliling, dia tidak menemukan Tensai. Ternyata, Tensai yang dia dengar hanyalah tiruan suara Saemon. Saat mereka berbicara, Yasamaru menyampaikan kabar bahwa perjanjian damai antara Iga dan Koga telah dibatalkan. Yasamaru melemparkan tali hitamnya dan memotong dinding, mengikat Saemon yang berada di balik dinding. Kemudian, dia menarik talinya dengan kuat, bersiap untuk memenggal kepala Saemon. Tiba-tiba, 2 tangan besar muncul dari dinding. Satu tangan mencengkeram lengan Yasamaru, dan tangan lainnya mencekik lehernya. Kedua tangan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Yasamaru mencoba melawan, tetapi tangan itu hanya perlu sedikit mengerahkan tenaga, dan leher Yasamaru patah. Kemudian, Gyobu muncul dari dinding. Dia menempelkan wajah Yasamaru ke batu untuk membuat cetakan. Lalu, Saemon menempelkan wajahnya ke cetakan itu. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia telah berubah menjadi Yasamaru. Bahkan suaranya pun sama persis. Dengan menyamar sebagai Yasamaru, Saemon masuk ke markas Iga melalui pintu depan. Sementara Gyobu masuk secara diam-diam. Pada saat yang sama, si kepala besar tiba di sel tahanan Hui. Saat ini, Hui telah diikat dengan erat. Namun, di bawah sinar bulan, semakin lama ia memandang si cantik, semakin bersemangat dia. Si kepala besar tiba-tiba ingin mencicipi rumput muda. Telapak tangannya baru saja menyentuh Hui. Si kepala besar langsung merasa ada yang tidak beres. Telapak tangannya seperti menempel dan tidak bisa dilepaskan. Seiring bahu Hui perlahan memerah, darah di dalam tubuh si kepala besar dihisap oleh Hui. Bagaimana rasanya, orang tua? Dalam sekejap, peran pemburu dan mangsa bertukar. Hui menggigit leher si kepala besar. Hanya dalam beberapa saat, ia menghisapnya hingga kering. Setelah menghabisi si kepala besar, Hui mengambil gulungan yang tergeletak di tanah untuk memeriksanya. Namun, terdengar langkah kaki dari luar pintu. Hui terpaksa menyembunyikan gulungan itu terlebih dahulu. Sedetik kemudian, pintu terbuka. Jin Gorou masuk, melihat Hui terbaring di tanah. Ia tersenyum jahat. Jin Gorou langsung merasa ada yang tidak beres saat menyentuh Hui. Tangannya benar-benar tidak bisa dilepaskan. Sedetik kemudian, Hui melepaskan ikatannya dan berdiri. Ia mengunci leher Jin Gorou.
dan menekankan telapak tangannya ke wajahnya, menghisap darahnya dengan ganas. Bagaimana perasaanmu, kau? Kau pasti jelmaan iblis. Aku akan menghisapmu sampai kering. Meskipun ia tahu Jutu Hui sudah terlambat, Jin Goro akan dihisap sampai kering. Tapi ia melihat garam yang berserakan di tanah. Menggunakan jutu garam cair, Jin Goro mencairkan dirinya sendiri dan lolos dari hisapan Hui. Jin Goro kabur dan Hui berencana mencari Genosuke. Saat itu, pria berambut panjang tiba-tiba muncul di ambang pintu. Sementara itu, Saemon, yang menyamar sebagai Yasamaru, tiba di desa Iga. Dan orang pertama yang ia temui adalah kekasih Yasamaru, Hotaru. Akhirnya melihat kekasihnya kembali, Hotaru menangis terseduh-seduh. Ia segera berlari dan memeluk Saemon. Mengingat jutsu yang digunakan Hotaru saat menyerang lembah, dan bagaimana Yasamaru mati, Saemon mengerti hubungan mereka. Ia kemudian mulai menghibur Hotaru yang menangis. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang luar biasa di tangannya. Melihat luka di tangannya, Saemon mengira Hotaru sedang mengujinya. Sedetik kemudian, Hotaru malah memegang tangannya dan menghisap racun ularnya. Saat itu, Saemon mendengar suara yang familiar. Setelah dikonfirmasi dengan Hotaru, itu memang suara Hui. Maka, dengan dipandu Hotaru, mereka pergi ke sel tahanan. Saemon melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Adiknya, Hui, terbaring di tanah berlumuran darah. Dan si pembunuh, pria berambut panjang, masih menyapanya. Saemon mengabaikan pria berambut panjang itu, dan langsung duduk di samping Hui. Ia menggenggam tangan Hui, dan memanggilnya dengan cara unik mereka berdua. Cigua Anime. Maafkan aku terlambat. Di celah jerami, ada gulungan mencurigakan. Setelah menyampaikan informasi terpenting, Hui meninggal dengan kerinduan pada kakaknya. Kemudian, Saemon juga mengambil gulungan itu. Saat dia hendak pergi, dia bertemu Oboro yang berlari ke arahnya. Ternyata, Tensai diam-diam telah menemui Oboro, dan memberitahunya bahwa perjanjian gencatan senjata telah dibatalkan. Setelah mengetahui semuanya, Oboro segera berlari ke penjara. Saat tatapannya bertemu dengan Saemon, mata ilusi Oboro seketika membongkar penyamaran Saemon. Identitasnya terbongkar. Saemon melemparkan gulungan itu. Jingoza di luar mencoba menangkapnya, tapi tiba-tiba di belakangnya, sepasang tangan besar menyambar gulungan itu, dan meninju Jingoza hingga terpental. Gyobu menatap Ninja Iga dengan seringai mengejek, lalu pergi dengan gulungan itu. Dengan cepat, Saemon dan Gyobu sampai di sisi Genosuke. Setelah membaca isi gulungan, wajah Genosuke menjadi muram. Saat itu, para Ninja Iga telah mengepung mereka, karena tidak tahu kekuatan Genosuke. Tak ada Ninja Iga yang berani bergerak. Gyobu terus-menerus mengejek dan memprovokasi mereka. Pria berambut panjang itu akhirnya tak tahan dan memerintahkan para ninja untuk menyerang. Menghadapi ninja yang menyerangnya, Genosuke tiba-tiba membuka matanya. 5 ninja seketika terkena suatu kekuatan dan tak bisa bergerak. Itulah dojutsu Genosuke, mata iblis api. Siapapun yang menatapnya akan terkendali. Melihat jutsu Genosuke yang mengerikan, para ninja Iga ketakutan. Genosuke dan 2 rekannya berjalan di antara mereka, tanpa ada yang berani menghalangi. Tensai terus memikirkan cara untuk melawan Genosuke. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada Koshiro. Menghadapi mata iblis api Genosuke, tak ada ninja Iga yang berani bersuara. Mereka hanya bisa menyaksikan ketiga ninja Koga meninggalkan markas Iga. Tensai sangat tidak terima, tetapi tak ada yang bisa melawan Genosuke. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada Koshiro. Dengan 2 sabit di tangannya, menyerbu keluar. Sabitnya langsung dihadang oleh Gyobu dan Saemon. Kemudian, Koshiro mengeluarkan jurus pamungkasnya, putaran Kamaitachi. Jurus ini tak terbendung. Genosuke juga menutup matanya, bersiap mengaktifkan dojutsunya. Saat itu, Oboro berlari dari kerumunan, dan menghentikan Koshiro. Koshiro baru saja membuka matanya. Mata iblis api Genosuke sudah aktif. Koshiro langsung terkena efek baliknya. Darah muncrat dari wajahnya dan dia berlutut. Kartu As Tensai telah kalah. Menyaksikan kepergian Genosuke dan 2 rekannya, tetapi kehilangan penglihatannya. Tindakan Oboro barusan dicela oleh Tensai. Hati Oboro pun sangat hancur. Di satu sisi adalah kekasihnya, karena Oboro memiliki mata ilusi yang dapat membatalkan semua jutsu. Dia tidak mungkin berdiam diri dalam pertempuran berdarah ini. Dia bahkan harus berdiri di
Garis depan pertempuran Asura ini. Semua orang menunggu keputusan Oboro. Semua orang menunggu keputusan Oboro. Oboro perlahan bangkit dan masuk ke kamar tidur. Dia mengambil toples yang telah lama tersegel di dalamnya. Saat dia muncul kembali, matanya telah disegel oleh dirinya sendiri. Tensai semakin marah hingga matanya melotot. Dahulu kala, nenek agen meramalkan mata Oboro dapat menyebabkan kehancuran teknik rahasia Iga dan menjerumuskan klan Koga ke dalam keputusasaan. Maka ia memberi Oboro obat rahasia 7 malam buta. Jika dioleskan ke mata, mata tidak dapat dibuka selama 7 hari 7 malam. Sementara itu, di lembah Koga, 5 orang melihat nama-nama di gulungan. Hati mereka dipenuhi amarah dan kebencian. Gyobu mengusulkan untuk segera menyerang Iga sebagai balas dendam. Genosuke tetap diam. Beberapa saat kemudian, dia meminta Saemon menyiapkan kertas dan tinta. Segera, surat Koga sampai di Iga, yang mengejutkan semua orang. Tensai membaca surat Genosuke. Genosuke memberitahu mereka bahwa dia sedang dalam perjalanan ke Sunpu, kediaman Tokugawa. 5 ninja Koga akan melawan 7 ninja Iga. Mereka akan menunggu pengejaran Iga di sepanjang jalan. Tensai kemudian mengirim pria berambut panjang dan Hotarubi untuk berangkat lebih dulu. Pria berambut panjang tertarik pada botol 7 malam buta. Saat ini, hanya tersisa 4 orang di Koga. Mereka siap untuk membunuh ninja Iga kapan saja. Dia adalah wanita paling menggoda di anime ninja. Saat tubuhnya merasa terangsang, ia akan mengeluarkan gas beracun dari mulutnya, membuat lawannya mati dengan menyakitkan dalam kesenangan. Genosuke mengaktifkan mata penghancur kejahatan. Kagero langsung terkena racunnya sendiri. Perasaan cintanya yang lama kepada Genosuke menyiksa hati Kagero. Dia hanya ingin mati bersama Genosuke. Saat mereka berbicara, seekor ular berbisa merayap masuk ke dalam rumah. Lidah ular itu mengincar Kagero. Ular itu menyemburkan 7 malam buta dari mulutnya. Sekarang mata Genosuke juga telah disegel. Dan pelakunya adalah pria berambut panjang dan Hotarubi di luar rumah. Tiba-tiba, kupu-kupu Hotarubi menarik perhatian Saemon. Kagero dan Saemon mengejarnya bersamaan. Pria berambut panjang muncul diam-diam. Sekarang hanya tersisa Genosuke dan Hyoma di Koga. Dirinya melawan 2 orang buta. Kali ini pasti bisa double kill. Di sisi lain, Hotarubi hendak melarikan diri dengan kupu-kupunya. Saemon mengejar dari belakang dan melemparkan kunai, tepat mengenai kakinya. Saemon melompat ke atap untuk memeriksa. Berubah menjadi banyak kupu-kupu dan melarikan diri. Saemon meninggalkan Kagero dan mengejarnya sendirian. Mengejarnya ke hutan di luar desa. Saemon melemparkan kunai lagi. Hanya seekor kupu-kupu yang tertancap di pohon. Saemon baru menyadari bahwa dia telah ditipu. Hotarubi saat ini sedang terlatih-tatih, berjalan ke arah lain, dengan luka di paha dan hujan deras. Perjalanan Hotarubi sangat sulit. Dengan susah payah ia sampai di puncak gunung. Namun, jembatan ke gunung seberang ternyata telah putus. Saat itu, Hotarubi merasa putus asa. Melihat Hotarubi, pria berambut panjang sangat gembira. Dia dengan bangga menceritakan hasil misinya. Berhasil membunuh Genosuke, Hyoma, dan Kagero. Triple kill. Sayangnya, Saemon berhasil lolos. Mendengar Saemon masih hidup, Hotarubi dipenuhi dengan kemarahan. Dan bersama-sama mengalahkan Saemon. Saat Hotaru melihat tangan pria berambut panjang itu, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Kejadian sebelumnya terlintas di benaknya. Hotaru menatap pria di depannya dengan tak percaya. Pria berambut panjang ini ternyata adalah Saemon yang menyamar. Ternyata saat pria berambut panjang itu bersiap dengan percaya diri, Hyoma membuka matanya. Mata dojutsunya ternyata lebih kuat daripada Saemon. Pria berambut panjang itu pun mati tergantung di balok atap dengan tubuh terpelintir. Saemon segera kembali. Setelah mengetahui bahwa dia telah ditipu oleh klon kupu-kupu, Genosuke menduga kemana Hotaru mungkin pergi. Saemon kemudian menurunkan mayat pria berambut panjang itu, untuk melihat musuh yang telah membunuh adiknya. Namun demi Iga, Saemon memutuskan untuk menyamar menjadi dirinya. Pada akhirnya, kesalahan kecil dalam penyamarannya membuat Hotaru menyadari penyamaran Saemon. Keduanya langsung bertarung. Tendangan Hotaru meleset, malah pisaunya direbut oleh Saemon. Saat dia hendak membentuk segel tangan, Saemon menebas dan memotong kedua lengan Hotaru. Lalu,
Dia menusuk tubuh Hotaru dengan pisaunya. Akhirnya, Hotaru meninggal dengan memikirkan Yasamaru. Karena sudah lama menunggu pria berambut panjang dan Hotaru, Tenzen dan 4 lainnya memutuskan untuk pergi ke Sunfu melalui jalur air. Tanpa mereka sadari, saat mereka naik ke kapal, sepasang mata besar mengawasi mereka. Jingo sangat ketakutan, karena tubuhnya akan larut dalam garam. Jika terkena air laut, dia akan benar-benar larut. Sepanjang perjalanan, Oboro terus murung. Meskipun matanya telah disegel, dia tidak dapat melarikan diri dari pertempuran Asura ini. Kondisi Oboro membuat Tenzen tidak senang. Dia menyuruh Suki dan Jingo pergi, dan menyuruh Koshiro berjaga di luar kabin. Tenzen menemui Oboro untuk berbicara sendirian. Dia kembali membujuk Oboro untuk menggunakan dojutsunya, dan melawan Genosuke. Oboro lebih memilih dibunuh oleh Genosuke, daripada melawannya. Dengan pertempuran besar yang akan datang, Tenzen kehilangan kesabarannya. Dia memutuskan untuk memaksa Oboro menuruti keinginannya. Tenzen dengan tidak tahu malu menarik Oboro ke dalam pelukannya. Oboro berusaha keras untuk melawan, tetapi dengan matanya yang tersegel, dia tidak berdaya melawan Tenzen. Seperti domba kecil yang bertemu serigala buas. Dia hanya bisa memanggil teman-temannya dengan pilu. Namun, Suki dan Jingo, yang berada di buritan kapal tidak dapat mendengarnya. Satu-satunya yang bisa mendengar, adalah Koshiro yang berada di luar kabin. Meskipun Koshiro sangat mencintai Oboro, Tenzen adalah tuannya. Mendengar suara pilu Oboro, dia sangat menderita tetapi tidak berani menghentikan Tenzen. Dengan Oboro yang terus-menerus memanggil nama Koshiro, akhirnya dia memberanikan diri untuk berlari ke kabin. Sedang dicekik oleh sepasang tangan besar. Orang yang berdiri di belakangnya adalah Gyobu yang bersembunyi. Dengan suara tulang patah, Tenzen dicekik sampai mati. Koshiro dan Oboro, yang buta, tidak tahu apa yang terjadi. Gyobu muncul kembali di belakang Oboro. Pada saat kritis, Suki dan Jingo datang tepat waktu. Gyobu pun menghilang, melihat mayat Tenshin di tanah. Anime Chibi. Orang pertama yang terlintas di pikiran Jingoro adalah Gyobu. Setelah naik ke kapal, Jingoro selalu diliputi ketakutan. Ia mencabut pedang ninjanya dan mengamuk di kapal. Ia bahkan berlari ke dek dan menantang Gyobu untuk berduel. Seorang awak kapal mencoba menghentikannya, tetapi dibunuh dengan satu tebasan. Tiba-tiba pergelangan kaki Jingoro dicekal. Pedang ninjanya terlepas dari tangannya. Terlihat tangan besar Gyobu terulur. Lalu ia mengangkat Jingoro tinggi-tinggi. Nikmatilah mandi air laut ini. Setelah jatuh ke laut, Jingoro mulai larut dengan cepat. Saat Oboro berenang ke arahnya, Jingoro sudah benar-benar meleleh. Gyobu tampak sangat puas. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Tenshin, yang lehernya sudah dipatahkannya, muncul kembali.